Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri sekalian, alhamdulillah pada pertemuan ini kembali lagi Ustadz hadir bersama kalian. Meskipun kita belum bisa tetap muka langsung ya, tapi tidak apa-apa. Semoga dengan kita bertemu tetap muka dengan cara online seperti ini, Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa belajar lebih banyak lagi, yaitu tentang ilmu-ilmu yang Allah berikan pada kita. Salah satunya adalah ilmu bahasa Arab. Dan dalam cabang bahasa Arab yaitu adalah imla, yaitu penulisan aksara Arab. Satu sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan dua materi baru. Yang pertama adalah isim maksur, yang kedua adalah pembahasan tentang fi'il amr atau kata kerja perintah yang diawali dengan huruf wa yang artinya adalah dan fa yang artinya maka. Baik, kita tidak usah berpanjang lebar, langsung saja kita pada materi kita pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kali ini pembahasan kita adalah tentang al-ism al-maqsur, yaitu isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang berakhiran fathah panjang ya. Jadi dia berakhiran fathah panjang, di ujung kata tersebut fathah dan dibaca panjang, tapi tidak ditulis dengan huruf alif, melainkan huruf ya. Huruf ya. Jadi dia meskipun dia hurufnya itu fathah panjang, tapi dia tidak ditulis dengan huruf alif di ujungnya, tapi dengan huruf ya. Nah, contohnya adalah Musa. Lihat, Musa harusnya kan dibaca panjang ya, Musa. Tapi dia karena dia maksur, maka menggunakan ya ujungnya. Tapi dia ingat, dia tidak ada titiknya, ya-nya tanpa titik ya. Karena kalau pakai titik itu menjadi musai gini ya. Di Musa dia harokatnya bisa panjang begini, bisa nanti tegak begini. Contohnya yang kedua adalah fata. Nah, lihat perbedaannya. Tadi kalau Musa dia harokatnya adalah panjang begini ya. Nah, tapi juga sama seperti juga bisa, boleh. Nah, ya, dua-duanya tidak ada titiknya. Tidak ada titiknya. Nah, ini harusnya kan fata, karena dia panjang kan fathah, harusnya kan dia menggunakan alif ya. Tapi kalau alif jadi salah, harusnya pakai ya karena dia maksur. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah latihan imla, maka kalau misalkan saya akan baca fata atau Musa, yang ada di pikiran kalian pasti nanti adalah menulisnya di ujung itu menggunakan alif ya kan, karena panjang, fathah panjang. Nanti akan saya kasih kode itu bahwa itu adalah maksur. Nah, kalau saya kasih kode itu maksur, maka berarti di ujungnya adalah huruf ya, jadi bukan alif. Contoh ketiga adalah nih, Mustafa. Nah, Mustafa jadi tidak menggunakan alif, dia menggunakan ya. Tapi ingat tadi dia tidak ada titiknya, dan harokatnya bisa seperti ini atau yang seperti ini boleh. Nah, panjang begini boleh ya. Nah, selanjutnya adalah ini dia. Nah, mustashfa atau rumah sakit. Nah, jadi ujungnya juga menggunakan ya, karena ini adalah maksur, maka ujungnya menggunakan ya, jadi bukan pakai alif dan tanpa titik ya. Jadi ingat tadi, kita ulang lagi, al-ismu al-maksur itu isim maksur. Isim maksur itu apa? Yaitu yang berakhiran fathah panjang tapi tidak ditulis dengan huruf alif ya, melainkan huruf ya. Ingat, ya-nya pun tanpa titik karena dia fathah sebenarnya gitu ya.
Ada contohnya adalah Musa, Fata, Mustafa, dan Mustashfa. Sebenarnya ada banyak lagi yang lain contohnya, cuman ini saya hanya memberikan 4 saja contoh daripada isim maksur ya. Jadi kalau misalkan kalian menulisnya pakai alif maka itu salah ya. Ingat juga dalam penulisan imla itu juga diperhatikan, itu salah satunya adalah gigi. Lihat sini ada berapa gigi nih. Misalkan Mustashfa gitu ya, saya bacakan Mustashfa, maka di situ ada berapa gigi? Pertama adalah gigi sin, gigi mim dulu ya, 1 gigi mim. Gigi sin ada berapa? Gigi sin ada 3, 1, 2, 3. Terus gigi ta 1, terus gigi shin 3, 1, 2, 3, baru huruf fa. Kalau kurang saja 1 atau kelebihan 1 daripada gigi tersebut, maka sudah salah ya dalam imla. Maka harus perhatikan per hurufnya gitu. Sama seperti Mustafa juga begitu. Lihat huruf shad itu dia ada gelombang sini atau ada gigi sedikit ya. Nah, gitu. Baik, ini ini materi pertama dari pertemuan kita kali ini. Maka kita lanjutkan dengan materi yang kedua ya. Selanjutnya materi yang kedua adalah yaitu tentang pembahasan, yaitu apabila ada wa atau yang artinya dan ya, dalam bahasa Indonesia artinya dan, wa atau fa. Fa itu maka artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, apabila ada wa dan fa yang berhadapan dengan fi'il amri. Fi'il amri itu adalah kata kerja perintah ya, jadi memerintahkan gitu ya. Nah, apabila di depannya itu ada wa dan fa dan atau maka bertemu dengan fi'il amr atau kata kerja perintah, maka cara penulisannya seperti ini. Nah, lihat. Nah, sebelum kita membahas wa-nya ini, kita harus tahu dulu. Kita harus bisa mengenal apa itu kata kerja perintah atau fi'il amri tadi. Fi'il amri itu adalah ini salah satu contohnya ya. Jadi contoh pertama yang bisa kita ketahui daripada fi'il amr itu atau kata perintah itu adalah manakala di ujungnya ini, nah di ujungnya ini sukun ya. Nah, ini sukun nih. Kalau dia di ujungnya sukun, maka dia disebut kata perintah ya. Ini kata kerja kan ya, perintah gitu ya. Nah, dia misalkan diawali dengan alif ya. Biasanya diawali dengan alif nih. Nah, jadi ketika awalnya kan i'mal gitu ya. I'mal itu kan artinya adalah kerjakanlah gitu ya. Kan perintah ya, kerjakanlah gitu. Nah, tapi sebelum i'mal ini itu ada huruf waw berharokat fathah yang artinya dan kerjakanlah. Apakah cara menulisnya wa i'mal? Ternyata tidak. Ternyata seperti ini jadinya. Nah, jadi wa'mal. Jadi alifnya masih tertulis. Nih. Alifnya masih tertulis. Tapi dia langsung lompat ke sini. Nah, jadi si i'malnya awalnya kan gini ya. Awalnya kan i'mal kan ada harokatnya ya. Nah, ada harokatnya. Nah, ini hilang harokatnya. Langsung wa'mal. Dan di sini tetap sukun ya, karena dia tadi kata perintah wa'mal. Tapi ingat, wa'mal itu tetap alifnya harus ditulis. Jadi jangan sampai ketika saya bacakan wa'mal atau wa'lam gitu ya, hilang alifnya. Jangan, alifnya tetap harus tertulis, wajib ada ya. Nah, contoh lain adalah kayak ini. Nah, wa'lam ya kan, coba kalian cek aja di Quran itu, kalau kata wa'lam itu dia pasti ada alifnya. Karena wa'lam artinya wa ini dan, i'lam artinya adalah ketahuilah. Wa'lam atau wa'lamu itu kata perintah, kata kerja perintah. Tapi berhadapan dengan di awalnya itu ada wa yang artinya dan
ketahuilah wa'lam, maka alifnya tetap tertulis. Nah ya, meskipun dia dibaca pendek, jadi bukan wa'lam atau ini tadi wa'mal, salah, tetap dia dibaca wa'mal, tapi alifnya tetap tertulis tapi tidak dibaca. Sama juga ini, wa'lam harus tetap tertulis alifnya tapi tidak dibaca. Contohnya yang lain adalah washrob. Ya, washrob tetap ada alifnya karena awalnya sebenarnya kan nggak ada nih ya. Awalnya kan ishrob gitu ya. Awalnya ishrob. Tapi ketika ada wa di depannya, maka jadinya washrob tapi alifnya tidak dibaca lagi. Tapi masih ada ya. Nah, gini. Ini dua contoh. Sebenarnya ada banyak lagi yang lain. Ada wadrib, ada washrob, ada yang lain lah, banyak-banyak pokoknya ya. Nah, selanjutnya fa. Fa ini artinya apa? Fa ini artinya maka. Lihat nih. Nah, lihat. Wa sama fa tadi ya. Nah, ini fa ketika berhadapan dengan fi'il amr atau kata perintah, maka jadinya seperti apa? Faktub. Awalnya tadi uktub, tapi ketika di depannya ada fa, disambung langsung faktub. Nah, meskipun dia alifnya masih tertulis, tapi tidak dibaca lagi. Jadi jangan dibaca faktub, bukan, tapi faktub. Bahkan kalian jangan terkecoh seandainya nanti saya membacakan ketika latihan, saya baca faktub. Kalian jangan langsung fa ke kaf, jangan. Fa itu dia ada alifnya dulu. Kenapa? Karena dia sebenarnya kan fi'il amr. Fi'il amr itu ketahuannya di mana? Di ujungnya itu harakatnya sukun. Nah, ada ini sukun ya. Jadi tanda dia adalah kata perintah. Contoh lain adalah ini, lihat. Fansob. Nah, ya kan? Cek aja dalam Quran tuh. Fansob. Wa ila rabbika farghob. Nah, lihat. Farghob, kalian cek juga dalam Quran, dia ada alifnya. Jika fansob juga ada alifnya. Jadi jangan langsung jangan langsung fa ketemu nun, jangan, tapi fannya dulu. Kenapa? Karena asal katanya adalah insob. Fa-nya itu kan tambahan tuh. Nah, ini juga irghob. Asal katanya irghob. Tapi ketika ada fa jadi farghob, tapi fa-nya tetap ada alifnya. Gitu ya. Nah, baik. Sekian, ini adalah materi kedua kita pada pertemuan kali ini. Silakan kalian catat. Nanti akan saya tayangkan nanti hasil catatannya. Silahkan kalian catat di buku masing-masing. Ini sebagai bekal kalian nanti ketika kita latihan ya pada pekan-pekan berikutnya. Oke ya. Itulah santai sekalian materi kita ya pada minggu ini, yaitu tentang maksur tadi dan juga tentang fi'il amr ya yang diawali dengan wa dan fa tadi. Silakan kalian perdalam lagi daripada hasil catatan yang sudah kalian tulis di pertemuan tadi. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya Ustadz akan memberikan latihan lagi ya, karena emang imla ini perlu banyak latihan. Bagaimana kalian itu bisa peka terhadap bacaan ataupun ucapan yang berbahasa Arab dan bisa menuliskannya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah imla. Demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.